Ya anak-anak, selamat pagi. Apa kabar anak-anak hari ini? Iya, saya harap kita semua sehat-sehat saja. Masih ada semangat enggak hari ini? Atau udah bosan di rumah terus? Nah, anak-anak, hari ini Jumat 16 Oktober 2020 ya. Kita masuk ke dalam tema 3, subtema yang keempat tentang bersatu dalam keberagaman. Nah, anak-anak buka buku penanya halaman 77, nanti dilanjut 84, 87 dan 91. Ya, di halaman 77 kita belajar keberagaman di rumah. Ya. Nah, sikap bersatu itu harus kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, wujud sikap bersatu di rumah itu adalah tolong menolong. Ya, nah, keberagaman di rumah kita harus bersatu. Nah, sikap bersatu di dalam keberagaman itu adalah tolong menolong. Nah, bagaimana kalau mau bersatu? Nah, bersatu itu dapat terwujud kalau kita bisa menghargai perbedaan, ya. Menghargai perbedaan yang ada. Yang kedua, kita tidak membeda-bedakan orang, ya. Yang ketiga, kita tidak mementingkan diri sendiri. Yang keempat, kita bisa menghargai hasil pekerjaan orang. Nah, dengan sikap bersatu ini, maka akan tercipta lingkungan di rumah menjadi rukun, kerjasama dan tentram. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam keberagaman di sekolah, ya. Anak-anak buka halaman 84. Ya. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang keberagaman di sekolah, di rumah. Maka kita juga harus menerapkan bersatu di dalam sekolah. Nah, manfaat kita bersatu dalam keberagaman di sekolah itu mempererat persaudaraan antar teman. Ya, suasana belajar akan lebih menyenangkan, mengasihkan, ya. Kita boleh juga menumbuhkan jiwa sosial dan toleransi, ya, menghargai dan menghormati. Nah, sikap bersatu di dalam keberagaman itu, ya, dapat diterapkan kalau kita misalkan kerja kelompok di sekolah, ya. Biasakan kalau satu kelompok itu kan beberapa orang. Nah, disitulah kita bisa menghargai, ya, toleransi, menghormati, ya. Kita juga harus bisa belajar menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Nah, ini ada beberapa contoh sikap bersatu di dalam sekolah. Ya, misalkan kerja bakti. Kerja bakti kita harus dapat kita lakukan dengan baik, ya. Kita kerja baktinya dengan tulus, jangan terpaksa. Ya, ini terus yang kedua, diskusi di kelas, ya. Kita bisa menghargai pendapat teman. Nah, yang ketiga adalah saling menolong orang lain. Anak-anak coba buka buku penanya halaman 87. Nah, jika kita, ya, anak-anak melihat ada teman kita di sekolah jatuh, kira-kira apa yang anak-anak lakukan? Mengejek, mengolok, atau menolong? Ya,
Mungkin anak-anak merasa sudah memberitahu kepada teman kita, jangan lari, nanti jatuh. Tetapi teman kita masih saja berlari, terus jatuh. Anak-anak bilang, kan rasain, tadi kan sudah dibilang tidak boleh lari. Kapok, gak boleh ya. Kita sudah memberitahu kepada anak-anak, pada teman kita, kalau mereka misalkan jatuh ketika bermain, ya kita menolong ya. Dan menolongnya pun juga harus ikhlas dan tulus. Jangan kita tolong dia, dia ada makanannya kesukaanku lagi, aku tolong dia supaya nanti aku minta dia kasih. Tidak ya anak-anak, kita menolong harus ikhlas dan tulus. Nah, ini ada beberapa contoh menolong ya. Menolong guru menghapus papan tulis atau membantu guru membawakan barang-barangnya ya. Nah, yang ketiga, kita buka buku penanya halaman 91 ya. Gotong royong dan saling menolong di masyarakat. Nah, kita sudah belajar ya, tolong menolong atau sikap bersatu di rumah, di sekolah. Sekarang kita belajar pentingnya sikap bersatu di lingkungan masyarakat. Nah, contoh wujud sikap bersatu di lingkungan masyarakat adalah dengan gotong royong atau saling menolong antar warga atau antar tetangga ya. Nah, misalkan kalau ada kerja bakti, kita tolong ya, bersama-sama kita membersihkan got atau parit ya, karena juga nanti rumah kita akan nyaman. Nah, terus membantu warga yang terkena bencana, misalkan ya, kena tanah longsor atau banjir, kita menolong tetangga kita. Nah, penerapan sikap bersatu di rumah dan di sekolah juga ada dalam masyarakat, memiliki manfaatnya ya. Manfaatnya adalah mempererat persaudaraan. Lingkungan rumah kita juga menjadi menyenangkan. Kita juga bisa menumbuhkan rasa persatuan dan toleransi di dalam masyarakat ya. Jadi kita juga kalau di masyarakat kita juga harus bisa tolong menolong. Oke, materi kita sampai di sini dulu. Nanti anak-anak catatannya yang tadi materi yang Lause kasih, anak-anak boleh mencatat di buku tulisnya ya. Untuk hari ini tidak ada tugas buat anak-anak. Anak-anak pelajari saja ya buku penanya tadi. Jangan lupa sambil dibaca juga ya. Oke, terima kasih. Selamat belajar dan semangat untuk berjuang. Tuhan Yesus memberkati.